Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) hingga saat ini terus berupaya keras meningkatkan produksi hulu migas guna memenuhi kebutuhan energi nasional. SKK Migas pun telah merumuskan strategi utama, yakni fokus pada kegiatan eksplorasi sebagai strategi jangka panjang. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas hingga saat ini terus berupaya keras meningkatkan produksi migas di sektor hulu guna memenuhi kebutuhan energi nasional. SKK Migas pun telah merumuskan strategi utama, yaitu fokus pada kegiatan eksplorasi hulu migas sebagai strategi jangka panjang. Kepala SKK Migas Dwi Sucipto mengatakan pihaknya telah merumuskan strategi utama, yaitu fokus pada kegiatan eksplorasi untuk jangka panjang dalam upaya meningkatkan produksi migas nasional. Di mana dalam 5 tahun terakhir sudah melakukan kegiatan pengeboran 130 sumur eksplorasi, 11 studi regional dan lebih dari 600 studi JLG. SKK Migas dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS juga sudah melakukan survei seismik 2D sepanjang 48.500 km, survei 3D seluas 10.000 km persegi, serta aktivitas for full tensor gradiometri seluas 250.000 km persegi. Dwi menegaskan ini adalah bukti kegiatan eksplorasi migas yang masif untuk menemukan cadangan baru. SKK Migas bersama KKKS juga telah menggelar kegiatan Indonesia Exploration Forum atau IEF pada pertengahan bulan Oktober ini. Sebagai bentuk respon terhadap tantangan yang dihadapi industri hulu migas dengan mendorong eksplorasi besar-besaran dan mempercepat transisi untuk mendukung ketahanan energi. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, optimalisasi potensi hulu migas melalui kegiatan eksplorasi, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Beni Lubiantara. Beliau adalah Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas. Halo Pak Beni, apa kabar? Baik, Mas Terima kasih atas kehadirannya Pak, salam sehat. Siap, terima kasih. Baik, langsung saja kita akan bagaimana mereview nih. Beberapa waktu lalu ada kegiatan Hulu Migas Indonesia Exploration Forum 2024 nih Pak Beni. Ya. Nah, lantas apa saja yang dibahas, kemudian apa saja sih hasil dari kegiatan tersebut? Oke, baik, terima kasih Mas Pras. Mungkin sebelum saya langsung ke Indonesia Energy Forum, mungkin izin saya sampaikan background sedikit ya. Ya. Jadi di tahun 2019 SKK itu meluncurkan apa yang kita sebut visi long term plan, Pak. Tahun 2019 di mana kita ingin menaikkan produksi, aspirasi untuk meningkatkan produksi minyak dan gas, itu memang cita-citanya 1 juta barrel oil per hari dan 12 BCF gas per hari ya Pak. Okay. Di tahun 2030, di tahun 2019 memang kita paham setelah 2019 itu kan ada COVID, Mas Pras ya. Yes. 2020 memang suka atau tidak suka kan COVID ini memang agak mengganggu aktivitas pada saat itu gitu ya. Jadi memang kita ada perubahan sedikit lah dari long term plan itu dari yang kita buat ke 2019 kemarin karena ada beberapa project delay. Mungkin saya ingin tekankan di sini memang di long term plan kita itu salah satu kunci keberhasilan untuk mencapainya itu adalah kontribusi dari eksplorasi. Oke. Jadi tanpa eksplorasi, cita-cita kita untuk meningkatkan produksi tadi hampir dipastikan tidak bisa tercapai. Oke. Nah, untuk itulah kalau saya kembali ke tadi Indonesian Exploration Forum yang kita baru laksanakan minggu lalu itu Pak, Mas Pras, memang tujuannya untuk melihat perjalanan kita. Kita pengen melihat perjalanan 5 tahun terakhir dari pada saat kita mengeluarkan visi tersebut, dari sisi eksplorasi apa sih lesson learned yang kita peroleh dari situ, kira-kira apa tantangan yang telah kita hadapi, apa capaian-capaian yang telah kita peroleh. Kita brainstorming lah bersama para stakeholder di sana dalam rangka tentunya untuk meningkatkan
kolaborasi dan sinergitas di antara kita para stakeholder tersebut. Baik, lantas tindak lanjutnya sendiri dari kegiatan tersebut apa nih Pak Beni? Dari situ kita pengen melihat ke depan ini seperti apa nih, roadmap strategi eksplorasi ke depan ini seperti apa, dan ini juga tentu align ya dengan pemerintahan baru ini Pak. Pemerintahan baru kan akan fokus ke ketahanan energi, swasembada energi, maka eksplorasi menjadi sangat relevan untuk mencapai tujuan tersebut. Sama dengan LTP yang tadi kami buat. Nah, jadi tindak lanjut dari forum tersebut kami tentu mempertajam roadmap tadi untuk 5 tahun ke depan ini seperti apa eksplorasi, dukungan-dukungan apa yang perlu diberikan, regulasi-regulasi apa kalau dari sisi pemerintah yang perlu dipangkas, dan kemudian juga kemarin di forum tersebut juga hadir para profesor provider, mereka yang punya teknologi-teknologi, jadi kita juga akan memanfaatkan tentunya teknologi-teknologi eksplorasi yang baru Pak. Ke depannya gitu ya. Itu kira-kira tindak lanjut yang akan kita follow up dari Indonesia Energy Forum, Exploration Forum kemarin. Lantas seberapa besar Pak Beni kalau kita bicara potensi dari migas di Indonesia, begitu hulu migas ya tentunya kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini, sehingga akhirnya SK Migas ini terus mendorong eksplorasi begitu. Iya. Kalau bicara potensi pasti Mas Pras kan udah sering lihat lah ya gitu. Indonesia ini kan negara kepulauan yang sangat besar, atau jauh lebih besar lah dibanding negara-negara tetangga kita. Dari sisi potensi itu tidak diragukan lah. Kita punya 128 cekungan migas gitu ya. 20 sudah kita produksikan, dan 68 cekungan itu masih belum tersentuh lah istilahnya. Nah, jadi kalau kita bicara dari potensi itu, potensi jelas masih banyak, tapi kan potensi hanya potensi Pak. Potensi itu perlu dibuktikan melalui kegiatan investasi berupa pengeboran. Ada nggak ini barang kira-kira gitu Pak? Betul. Nah ini yang kita dorong gitu ya, jadi jangan sampai kita terlena potensi banyak, what next gitu ya. Potensi ini harus kita buktikan, makanya kita perlu kegiatan eksplorasi masif itu. Tujuan akhirnya untuk membuktikan tadi potensi-potensi dari sekian banyak cekungan yang ada di kita ini seperti apa kira-kira. Baik, lantas langkah-langkah dari eksplorasi, ya kita coba tarik ke belakang 5 tahun terakhir itu seperti apa Pak Beni, tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Beni Lubiantara, Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas. Baik Pak Beni, kalau kita cermati langkah-langkah eksplorasi ini yang sudah dilakukan dalam 5 tahun terakhir seperti apa, kemudian seperti apa juga capaian-capaian dari upaya-upaya eksplorasi yang sudah dilakukan SKK Migas sendiri. Oke, baik Mas Pras. Jadi kalau kita bicara kegiatan-kegiatan selama 5 tahun terakhir ini untuk eksplorasi banyak sekali ya. Ada baik itu kegiatan di wilayah terbuka. Jadi wilayah terbuka ini sangat penting. Kita melakukan kegiatan-kegiatan seismik di wilayah terbuka itu dalam rangka mengumpulkan data yang nantinya akan menjadi wilayah kerja. Kemudian wilayah terbuka ini. Dari sisi kegiatan juga banyak sekali ya, selama 5 tahun terakhir itu paling tidak kita sudah di samping tadi disampaikan kegiatan seismik 2D, 3D sekian ratus kilometer gitu, sangat banyak, sangat masif, dan juga pengeboran eksplorasi juga sangat banyak. Paling tidak itu ada 76 yang menemukan Pak, discovery dari itu kalau kita bicara angkanya roughly itu minyaknya itu mungkin sekitar 600-an ya, 600 juta barrel oil dari discovery yang ditemukan itu adalah recoverable resources atau sumber daya yang dapat diproduksikan. Dan untuk gas sendiri sekitar 16 TCF atau triliun kaki kubik yang kita peroleh. Nah itu kalau kembali ke pencapaian mungkin yang paling agak fenomenal itu di tahun 2023 di mana kita saat itu menemukan resource sumber daya yang cukup signifikan ya, masuk kategori giant kalau di dalam istilah ini ya. Itu di Gengnot, itu di East Kalimantan, lepas pantai di Kalimantan Timur oleh perusahaannya INI, ini perusahaan Itali. Kemudian satu lagi itu Layaran, sumur Layaran itu di lepas pantai Aceh oleh Mubadala, perusahaan Mubadala. Nah itu juga dua itu dari sisi sumber dayanya sangat signifikan masuk kategori giant gitu. Itu yang dari sisi situ, namun di sisi lain juga dari cekungan-cekungan yang sudah matang, yang sudah berproduksi,
tetap ada juga discovery yang kita sebut di situ istilahnya ILX ya, artinya infrastructure led exploration. Jadi eksplorasi di wilayah yang sudah ada produksi. Oke. Hasilnya juga di Sumatera kemarin lumayan gitu ya, ada sekitar 3.000 sampai 5.000 barrel oil per day di beberapa lokasi di Riau dan di Sumatera Selatan pada saat itu. Kelebihannya memang kalau di infrastructure led exploration ini langsung bisa ditain, jadi langsung bisa dimonetisasi. Jadi once kita discovery langsung bisa diproduksikan karena fasilitas sudah tersedia. Sudah tersedia. Itu salah satu keuntungan kalau kita bicara mengenai sumber-sumber existing begitu ya? Betul. Oke. Nah, lantas mengapa eksplorasi migas ini menjadi prioritas nih Pak Beni di tengah upaya transisi energi kita nih ke energi terbarukan? Iya, kalau kita bicara transisi energi ini kan, transisi energi kan suatu keniscayaan Pak. Artinya kita akan berjalan ke sana. Iya. Cuman kita juga pengen perjalanan kita ke sana itu berlangsung dengan mulus. Gitu. Nah tentu kita pengen migas ini berperan sebagai buffer gitu ya, sebagai buffer supaya proses ini berjalan mulus. Karena kita tahu saat ini untuk minyak kita antara produksi kita dengan konsumsi kita kan ada gap Pak, yang harus kita impor gitu ya. Betul. Nah tanpa eksplorasi ke depan gitu, maka gap ini akan semakin besar. Jadi kembali eksplorasi itu tetap kita penting selama periode transisi ini untuk menjamin agar pasokan domestik itu tetap bisa terpenuhi dan agar proses transisi kita ini dapat berjalan dengan smooth ya, dengan lancar gitu ya. Ya, paralel begitu diupayakan ya, menjadi fondasi juga pada saat kita once ready begitu untuk masuk ke energi terbarukan, kita tinggal switch saja begitu. Tinggal switch, betul. Jadi kita tidak serta-merta kemudian selama periode transisi meninggalkan eksplorasi, justru kita perlu eksplorasi supaya periode transisi ini berjalan dengan mulus gitu Pak. Oke, ya menarik. Nah, sejauh mana juga investor tertarik untuk masuk ke eksplorasinya begitu? Upaya dari SKK Migas sendiri sudah seperti apa nih? Kalau investor itu tadi mirip Pak, mereka melihat Mas Prasa, mereka melihat bahwa periode transisi ini migas itu masih akan berperan. Jadi kalau kita lihat di berbagai outlook gitu ya, di tahun 2050 itu masih sekitar 40% gitu kontribusi tetap dari migas gitu. Jadi mereka juga melihat itu, cuman dari investor itu mereka masih tertarik eksplorasi. Cuman aspirasinya mungkin sekarang agak berbeda, karena mereka pengen lebih cepat. Tidak seperti dulu, karena kan waktunya koridornya semakin terbatas karena kita masuk periode NZE ini, net zero emission, sehingga mereka pengen supaya kegiatan eksplorasi dari investor ini lebih cepat bisa dimonetisasi. Momentum ini yang koridor waktu ini jadi sangat-sangat penting ya, yang mungkin berbeda dengan pada masa lalu. Pada masa lalu mungkin bisa kita 20 tahun belum on stream gitu ya, sekarang nggak bisa lagi. Eksplorasi itu harus gitu kita eksplor, ketemu harus segera karena kita kejar-kejaran dengan waktu dengan periode transisi ini. Itu dia. Dan juga untuk mengejar transisi serta lifting migas kita sendiri begitu Pak Beni. Nah, tantangan kalau kita bicara mengenai tadi sudah disampaikan berbeda lah masanya kalau kita lihat begitu ya era saat ini begitu. Nah, tantangan dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, kemudian upaya-upaya untuk mitigasi dan bagaimana mengantisipasinya apa saja nih Pak Beni? Iya, kalau eksplorasi ini kan beresiko ya, kegiatan yang high risk high return gitu ya. Jadi faktanya memang begitu. Jadi kalau kita ngambil rata-rata di dunia, kalau orang eksplorasi itu chance dia ketemu mungkin 30% saja gitu ya. Jadi kalau misalnya ngebor 10 mungkin 3 ketemu. Jadi di sini modal finansial tidak cukup ya. Jadi perlu juga modal expertise dan keahlian. Sehingga di sini memang perlu nanti bagaimana membantu itu. Kita dari pemerintah tentu perlu mendukung dengan data-data Pak, dengan data-data, dengan tambahan-tambahan data, sehingga nanti itu dapat kita harapkan mengurangi risiko yang subsurface tadi yang dihadapi oleh investor. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua yang salah satu juga yang perlu saya sebut di sini, tantangan eksplorasi itu adalah dengan adanya energy transition. Perusahaan minyak itu kan bertransformasi menjadi perusahaan energi. Betul. Jadi kalau dulu katakanlah mereka punya alokasi dana 100, mungkin 100 semua untuk migas Pak. Nah sekarang dengan adanya transisi energi ini mungkin hanya separuhnya yang bisa ke migas. Nah itu juga tentu tantangan untuk kita berebut kapital yang tersedia di perusahaan-perusahaan migas yang telah bertransformasi menjadi perusahaan energi ini.
itu tantangannya ke depan. Kita capital competition lah ya. Ya, meskipun potensinya masih sangat besar. Potensi masih sangat besar, cuman kita berebut dengan negara-negara lain ini ya untuk menarik investor, karena kue kapitalnya semakin sedikit gitu ya. Ah, itu dia. Berarti memang harus ada satu inovasi yang perlu dilakukan juga nih oleh pemerintah, khususnya SKK Migas. Nah, lantas langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah sendiri untuk mempercepat proses dari discovery eksplorasi tadi begitu ya, sehingga produksi itu bagaimana, Pak? Kita belajar dari masa lalu ya. Memang masa lalu itu lama itu Pak ya. Ada beberapa proyek yang dari discovery seperti Masela itu lama sekali gitu ya. Lapangan abadi dari discovery sampai kemudian rencana on streamnya bisa sampai 20 tahun lebih. Nah ini sekarang tentu nggak bisa lagi. Sekarang ini kita menggunakan fast track Pak. Jadi salah satu contoh kemarin yang tadi saya sebutkan, Gengnot itu POD-nya dia ditemukan di Oktober 2023. Itu POD rencana pengembangan lapangannya sudah kami setujui nggak sampai setahun. Pertengahan tahun lalu sekitar Juli Agustus sudah dapat persetujuan. Ini jauh lebih cepat 1 tahun dan kemudian rencana on streamnya mungkin 3-4 tahun karena kan ada tahap konstruksi. Nah, ini udah jauh lebih cepat dari ditemukan 2023, on stream bisa 2027, yang 4-5 tahun itu sesuatu yang belum pernah terjadi ya sebelumnya gitu ya. Betul. Dan itu pemanfaatan teknologi kah atau ada inovasi lain misalnya Pak? Itu campur ya, artinya mulai dari teknologi yang cepat gitu, jadi juga infrastruktur yang mungkin relatif sudah tersedia di dekat situ gitu ya. Dan tentu dari sisi kontraktornya juga punya pengalaman untuk melakukan percepatan itu Pak. Karena untuk fast track ini tentu proses-proses itu tidak bisa series gitu ya, harus paralel gitu. Jadi pada saat di subsurface kami diskusi, pada saat sama juga diskusi mengenai aspek-aspek fasilitas dan lain-lain gitu. Jadi harus paralel supaya kita bisa mengejar waktu tadi Pak, supaya lebih cepat gitu Mas. Ya berarti harus gercep nih nampaknya begitu ya Pak ya? Harus gercep karena kejar-kejaran dengan waktu kita memang. Gitu. Baik. Lantas seperti apa sih pola kerjasama begitu antara SKK Migas, kemudian SDM dalam percepatan dan peningkatan eksplorasi migas ini? Kita bahas lagi di segmen berikutnya Pak Beni. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai arah berikut ini. Masih satu segmen lagi Mas? Iya. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Beni Lubiantara, Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas. Ya Pak Beni, kalau kita bicara mengenai bentuk sinergi kerjasama begitu SKK Migas, baik juga dengan Kementerian SDM ataupun stakeholder lainnya, itu seperti apa sih? Kalau memang ini kita upaya untuk tadi mengejar waktu nih, entah itu mitigasi, untuk mengejar target pemerintah Prabowo juga ketahanan energi di dalam negeri Pak. Ya, jadi memang kami menyadari ya, kita nggak bisa lagi bekerja secara series gitu. Maka sekarang kami dengan Kementerian SDM, dengan Dirjen Migas, dengan Pusat Survei Geologi, dengan Badan Geologi, Lemigas, itu kita one team istilah kita membentuk suatu one team. Jadi kita mulai dari kegiatan di wilayah kerja terbuka, kemudian kegiatan eksplorasi, penawaran wilayah kerja, itu kita bareng-bareng Pak sekarang. Supaya jangan lagi nanti terlalu lama gitu ya, maksudnya di sini dibahas dulu, kemudian dibahas lagi di sana. Nah sekarang kerjasamanya kita langsung satu tim, permasalahan langsung diselesaikan bersama ketika baik itu terkait dengan kebijakan-kebijakan insentif, kemudian inisiatif-inisiatif baru apa yang kira-kira untuk mempermudah kegiatan-kegiatan khususnya eksplorasi. Oke, tapi so far kalau kita lihat kerjasama yang sudah ada begitu, itu memberikan ya angin segar tidak sih sebenarnya bagi pelaku usaha migas sendiri begitu Pak? Kalau dilihat beberapa tahun terakhir ini dari pelaku itu melihat memang ada perubahan kecepatan gitu. Perubahan kecepatan dari sisi proses ya. Kalau kita lihat persetujuan POD, pengembangan lapangan dan persetujuan lain itu berlangsung lebih cepat. Juga kalau kita lihat penawaran wilayah kerja baru itu juga dengan term and condition yang sudah jauh lebih baik. Meskipun kita harus hati-hati, kita tidak boleh puas ya Mas Pras ya, karena yang namanya term and condition di migas ini dinamik. Kita bersaing dengan negara tetangga, kita nggak bisa puas. Kalau sekarang memang kita sudah cukup baik. Pada saat yang sama negara lain itu juga dia akan memperbaiki gitu ya. Jadi kita harus terus memonitor, kita harus terus continue memperbaiki ini bersama-sama dengan teman-teman dari Dirjen Migas. Itu kita sudah satu frekuensi lah ya. Kita harus mengantisipasi ini, kita nggak bisa
business as usual. Hmm. Ini dinamis, kita kejar-kejaran dengan waktu. Betul. Dan kita butuh LTP ini bisa dicapai. Baik. Nah, kita tahu sejauh ini kan pelaku industri hulu migas lah, masih ada juga yang mengeluhkan terkait dengan kurang kuatnya regulasi yang mengatur sektor hulu migas. Mereka akhirnya menjadi cenderung pilih-pilih begitu dan kurang agresif. Nah, lantas bagaimana Pak kreativitas ataupun inovasi baru lagi buku yang tengah digodok begitu saat ini? Ya mungkin salah satu yang menjadi aspirasi dari hampir semua stakeholder itu terkait memang dengan undang-undang migas Pak. Artinya kita menunggu ini penyelesaian undang-undang migas, karena undang-undang migas itu sebagaimana kita ketahui itu kan diluncurkan tahun 2001. 2001 di mana pada saat itu tahun 2001 kita masih net exporter minyak gitu ya. Di mana produksi minyak kita itu masih lebih besar tahun 2001 dari konsumsi kita Pak pada saat itu. Tapi kan setelah itu kan 2004 kita mulai pas-pasan. Setelah itu kan kita defisit ya, artinya net importer kita setelah itu. Jadi sudah berbeda ya dinamika pada saat undang-undang migas itu dibuat dengan kondisi saat ini. Kemudian juga kan ada perbedaan lain di mana sekarang ada net zero emission policy, which is dulu nggak ada. Sekarang ada yang namanya carbon capture storage gitu ya, semua carbon capture utilization and storage yang juga memang pada saat itu belum ada. Nah, dengan adanya dinamika baru ini, ya undang-undang migas itu menjadi sangat urgent Pak untuk mengcapture sebagai payung hukum supaya cita-cita ketahanan energi dan tadi pemerintahan baru Pak Prabowo yang swasembada energi ini perlu payung hukum yang lebih kuat melalui undang-undang migas ini supaya kita bisa membuat terobosan-terobosan baru yang lebih signifikan. Baik, tapi kalau kita lihat dengan payung hukum yang kuat ini akan memberi juga keyakinan begitu bahwa ya kita tahu ini kan juga bisnis yang tidak sedikit kalau kita bicara mengenai dan investasinya begitu, sehingga akan mereka lebih firm lagi begitu, apalagi investor-investor global begitu. Saya kira kalau misalnya nanti ada undang-undang migas yang baru itu, coba kita bayangkan dari tahun 2012 itu kan BP Migas waktu itu dibubarkan Pak. Sampai saat ini kan SKK Migas statusnya kan sementara. Itu kan ketidakpastian yang luar biasa, itu udah hampir 12 tahun gitu yang ditunggu oleh para pelaku ini karena mereka berkontrak dengan satuan yang sementara gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya undang-undang migas baru ini diharap kepastian hukum itu bisa lebih dijamin dan juga tentu nanti sebagai payung hukum untuk nanti membuat terobosan-terobosan yang sekarang kita nggak bisa lakukan karena tidak memungkinkan itu dilakukan melalui undang-undang migas yang lama gitu ya. Karena memang belum di-capture seperti CCS gitu ya. Kemudian untuk memperbaiki fiskal secara lebih ekstrim itu terbatas gitu Pak, pilihan-pilihan itu. Nah, ini kita harapkan substansi-substansi ini nanti akan dimasukkan di undang-undang migas yang baru itu, yang kita harapkan nanti seperti saya sampaikan menjadi payung hukum untuk meningkatkan confident para pelaku migas di tanah air dan tentu menambah kembali daya tarik investasi migas di tanah air. Nah, Pak Beni, optimisme Anda sendiri terkait dengan ya kita tahu ini sudah ada era baru begitu ya, pemerintah baru Pak Prabowo Subianto begitu. Lantas seberapa cepat sih yang diharapkan begitu bahwa benar-benar payung hukum yang kuat dari sektor migas ini bisa segera terwujud dan di dalamnya tadi sudah mencakup beberapa aspek kekinian begitu ya terkait dengan sektor migasnya. Ya saya kira lebih cepat ya saat ini karena terus terang dari sisi substansi dan tata kelola hampir semua pihak itu sudah sepakat Pak. Artinya ada kebutuhan untuk memperbaiki fiskal, ada kebutuhan untuk kepastian hukum. Beda dengan mungkin 12 tahun yang lalu ya, mungkin masih ada kebingungan siapa yang akan menjadi pengelola dan lain-lain. Kalau sekarang itu tone-nya dari semua stakeholder itu sudah hampir semua sama. Jadi memang tinggal dieksekusi untuk menjadi payung hukum supaya lebih mantap untuk terobosan ke depan. Potensi Indonesia menjadi net eksportir lagi begitu kalau Anda katakan tadi kan sebelum pembahasan pun juga adanya undang-undang ini kita masih dalam posisi net eksportir sendiri. Apakah itu bisa terwujud nanti dengan lahirnya undang-undang baru? Bagaimana kesigapan dan juga sinergi yang kuat lagi di pemerintahan baru saat ini? Ya tentunya kalau kita bicara saat ini kan gapnya sangat besar Pak. Jadi memang tujuan dalam jangka menengah dan pendek ini mungkin tujuan utama kita itu adalah meminimize gap dulu ya. Karena bagaimana kita jangan sampai gap antara produksi dan konsumsi ini semakin besar gitu. Mungkin belum akan sampai menjadi net eksportir lagi, tetapi paling tidak dengan peningkatan produksi dan konsumsi yang bisa lebih ditekan ke depan gitu, paling tidak kita bisa meminimiskan gap itu gitu tadi, ya.
sambil nanti ke depannya tentu menuju ketahanan energi yang lebih kuat dan swasembada energi tadi, Pak. Berarti memang butuh sinergi begitu ya antara SK Migas, Kementerian SDM dan juga para stakeholder lainnya sehingga benar-benar bagaimana upaya investasi, eksplorasi yang terus dilakukan ini juga membuahkan hasil nantinya begitu ya. Betul, Baik, Mas. Pak Beni, terima kasih banyak atas kehadirannya di studio. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sukses untuk Pak Beni ya. Siap, terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya yaitu pemerintah pastikan pembangunan ibu kota Nusantara dilanjutkan. Sesaat lagi.